Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Febri Satria. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul tentang efek dari kategorisasi produk pada kecintaan merek yang dimoderasi oleh pengalaman merek. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya pada presentasi kali ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bab 1 yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya. Lalu ada bab 2 tentang linjauan literatur yang berisi tentang definisi-definisi variabel, hipotesis, dan juga ada model penelitian. Dan bab 3 sendiri akan menjelaskan tentang operasionalisasi daripada penelitian ini sendiri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Kecintaan pada suatu merek merupakan suatu dimensi yang berbeda dari konsep cinta interpersonal, yang mana cintanya mengarah pada objek yang sifatnya statis, sehingga memungkinkan hanya terjadi cinta satu arah saja, yaitu dari konsumen menuju merek, tanpa adanya suatu timbal balik daripada merek ke konsumen. Menurut Carroll dan Ahufia tahun 2006, kecintaan pada merek dapat disebabkan oleh adanya kecocokan dari diri konsumen dengan merek produk tertentu. Kategori produk yang berbeda tentunya akan menghasilkan pengaruh yang berbeda pula pada kecintaan merek. Hal tersebutlah yang mendasari banyak peneliti untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh dari kategorisasi produk pada cinta merek. Selanjutnya, kategorisasi produk dapat diklasifikasikan berdasarkan keterlibatan konsumen pada merek produk tertentu dan juga motivasi konsumen dalam pembelian merek produk tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Fun et al. Tahun 2018. Tetapi pada perjalanannya, terdapat suatu perdebatan tentang salah satu dimensi dari kategorisasi produk, yaitu tentang keterlibatan produk. Apa itu perdebatannya? Mari kita lihat pada slide yang ada di sini. Ya, jadi terdapat dua pendapat dari beberapa peneliti. Yang pertama itu berpendapat bahwa ada efek positif yang lebih besar untuk pengaruh kategori produk keterlibatan tinggi pada cinta merek dibandingkan dengan produk dengan keterlibatan rendah pada cinta merek. Tapi pendapat tersebut disanggah oleh beberapa peneliti lainnya, yaitu dari Valta et al., Fitzgerald et al., dan juga penelitian dari Fun et al. Ini sendiri. Baik kategori produk keterlibatan tinggi ataupun keterlibatan rendah, keduanya memiliki pengaruh yang sama besar pada cinta merek. Hal ini tentunya menjadi sesuatu isu yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Ya, jika di awal tadi kita melihat adanya suatu perdebatan antara dimensi dari kategorisasi produk, yaitu keterlibatan produk, tetapi di dimensi yang kedua dari kategorisasi produk ini, yaitu motivasi dalam pembelian produk, ini justru semua peneliti sepakat bahwasannya produk dengan motivasi hedonis atau transformasional akan lebih berpeluang menghasilkan cinta merek pada konsumen dibandingkan dengan produk utilitarian atau produk informasional. Menurut Furn et al., hal tersebut bisa terjadi karena adanya suatu indikasi bahwa terdapat faktor lain yang dapat menjelaskan hubungan antara keterlibatan produk pada cinta merek. Hal tersebutlah yang mendasari saya untuk mengangkat isu ini dan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara keterlibatan produk pada cinta merek ini secara lebih baik. Slide sebelumnya dapat kita lihat bahwa adanya suatu indikasi bahwa adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara kategorisasi produk pada cinta merek. Nah, faktor lain yang dimaksud tersebut saya coba artikan itu adalah pengalaman merek. Mengapa pengalaman merek? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman merek itu sendiri. Pengalaman merek adalah pengalaman dalam mengonsumsi produk dari merek yang dapat memberikan gambaran yang jelas bagi konsumen dalam membedakan jenis produk yang disukainya dan tidak disukainya.
berdasarkan dari stimulus yang diberikan oleh merek produk tersebut. Nah, jadi pengalaman merek ini adalah hasil dari suatu pengalaman nyata dari konsumen dalam menggunakan suatu merek tertentu. Sehingga ketika konsumen sudah merasakan pengalaman yang nyata tersebut, diharapkan konsumen ini mampu memilah ya, mengklasifikasikan yang mana yang dapat menimbulkan rasa cinta yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kurang lebih demikian. Nah, pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat dari Sin and All tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengalaman merek yang positif akan mampu prediksi sebuah kecintaan pada merek secara lebih baik. Atas dasar tersebut, saya mencoba mengarahkan pengalaman merek ini untuk menjadi suatu asumsi tambahan pada penelitian ini, yaitu sebagai variabel moderat. Kurang lebih demikian. Rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini yang pertama, meskipun para peneliti telah sepakat bahwa pengaruh motivasi pembelian produk memiliki pengaruh pada cinta merek, tetapi masih terdapat suatu perdebatan di kalangan peneliti mengenai pengaruh keterlibatan produk. Keduanya ini merupakan dimensi dari kategorisasi produk. Nah, penambahan variabel penjelas sangat penting agar dapat menjadi sebuah asumsi tambahan yang dapat mempertegas adanya perbedaan pengaruh dari produk keterlibatan tinggi dan produk keterlibatan rendah. Pertanyaan penelitian yang dapat diambil pada penelitian ini adalah, yang pertama, apakah terdapat perbedaan pengaruh dari masing-masing kategorisasi produk pada cinta merek? Dan yang kedua, apakah kategorisasi produk yang dimoderasi oleh pengalaman merek dapat menjelaskan pengaruh masing-masing kategori produk pada kecintaan merek? Ya, untuk kontribusi penelitian dapat dilihat pada slide di samping ini. Saya menjelaskan tentang kontribusi penelitian ini berdasarkan dari gambar agar lebih bisa menjelaskannya lebih baik dan juga lebih singkat, kurang lebih demikian. Jadi kalau yang kita lihat dari gambar di samping, bahwasannya yang di atas itu merupakan model yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya atau penelitian terdahulu, dan yang di bawah ini merupakan model yang akan saya kembangkan pada penelitian ini. Di mana letak kontribusinya? Bisa kita lihat daripada penambahan variabel pengalaman merek. Karena pada penelitian ini kontribusinya adalah kontribusi teoritis, jadi penambahan variabel pengalaman merek ini sebagai asumsi tambahan ini bertujuan untuk menguatkan hubungan antara kategorisasi produk pada cinta merek. Jadi dia lebih lebih sebagai asumsi tambahan, kurang lebih demikian. Tinjauan literatur. Yang pertama adalah cinta merek. Cinta merek didefinisikan sebagai sebuah konstruk multidimensi yang berasal dari pengalaman konsumen yang merasa puas dengan suatu merek yang mengarah tidak hanya pada loyalitas, tapi lebih dalam lagi pada ikatan emosional. Menurut Barta et al. Tahun 2012. Indikatornya sendiri dapat dilihat di slide. Terdapat ada 6 indikator daripada cinta merek. Itu bisa dilihat di slide. Selanjutnya mengenai tentang kategorisasi produk. Jadi menurut Rossetier et al. Dalam Fun et al. Tahun 2018, kategorisasi produk didefinisikan sebagai pengklasifikasian produk berdasarkan dari sejumlah respon konsumen yang berkaitan dengan atribut dari suatu merek produk yang dapat diterima dan tidak dapat diterima konsumen dari suatu produk. Kategorisasi produk diklasifikasikan berdasarkan daripada Rossiter Percy Grade atau RP Grade yang mengklasifikasikan produk-produk tersebut melalui 2 dimensi, yaitu keterlibatan produk dan juga motivasi konsumen untuk terlibat atau untuk membeli produk tersebut. Lebih demikian. Bagaimana bentuk dari RP Grade tersebut dapat kita lihat di sebelah ini. Kalau kita lihat dari bentuk gambar RP Grade ini, ada 4 kuadran yang mewakili tiap-tiap kategorisasi produk. Yang pertama ada produk keterlibatan rendah dan informasional, lalu di sebelahnya ada produk keterlibatan rendah transformasional, di bawahnya ada produk keterlibatan tinggi transformasional, dan di sampingnya ada produk keterlibatan rendah informasional. Jadi masing-masing kuadran ini, masing-masing kategorisasi produk ini sudah memiliki contoh-contoh dari produk-produk yang termasuk di dalamnya. Jadi apabila saya ingin mengembangkan
sampel produk untuk digunakan dalam kuesioner nanti, saya tidak perlu lagi untuk melakukan survei atau melakukan suatu mini riset lagi, karena saya hanya tinggal mengacu pada model Alpri-Grid yang sudah dilakukan oleh Rositier et al. Ya, jadi seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwasannya pengklasifikasian produk itu menurut Alpri-Grid berdasarkan dari dua dimensi, yaitu tentang keterlibatan produk dan juga tentang motivasi konsumen untuk terlibat atau untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterlibatan produk. Dengan keterlibatan produk dibagi berdasarkan keterlibatan konsumen atau persepsi konsumen mengenai resiko yang akan diterima dalam pemakaian suatu produk. Semakin tinggi resiko yang dipersepsikan, maka seseorang akan cenderung lebih terlibat dalam pengambilan keputusan pembeliannya. Ini sesuai dengan teori persepsi resiko. Di sini bahwa pada dasarnya seseorang itu cenderung untuk menghindari sebuah resiko. Jadi untuk menghindari sebuah resiko itu ketika dia merasa ada suatu pembelian yang menurutnya beresiko tinggi, maka dia akan lebih terlibat untuk mencari informasi dan juga lebih dalam mengolah informasi-informasi tentang produk yang beresiko tersebut. Kurang lebih demikian. Begitu juga dengan halnya dengan motivasi pembelian atau motivasi untuk terlibat, yang merupakan dimensi kedua dari kategorisasi produk. Tipe motivasi ini dibagi menjadi dua juga, yaitu tipe motivasi transformasional dan juga informasional. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk-produk informasional atau utilitarian. Apa itu produk-produk informasional atau utilitarian? Produk-produk tersebut merupakan produk-produk yang melibatkan aspek kognitif dalam pembeliannya. Disebut demikian karena konsumen akan mengkonsumsi produk-produk informasional dengan motif memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumen akan lebih berpikir rasional. Jadi pembeliannya itu melibatkan aspek kognitif, ya. Kurang lebih demikian. Jadi berpikir rasional. Nah, jadi kalau yang selanjutnya itu yaitu produk transformasional. Produk transformasional ini lebih melibatkan aspek afektif dalam keputusan pembeliannya. Sehingga produk-produk transformasional ini bisa disebut juga dengan produk hedonis. Ya, jadi produk-produk transformasional ini tujuan pembeliannya atau penggunaannya ini digunakan untuk mengupgrade diri, menaikkan citra diri, mengedepankan suatu kepuasan diri, kurang lebih demikian. Jadi motivasi yang diambil ini merupakan motivasi hedon, untuk semata-mata untuk kebutuhan hedonis dari konsumen, kurang lebih demikian. Pengalaman merek didefinisikan sebagai sensasi, perasaan, dan juga kognisi dan respon perilaku yang dihasilkan dari rangsangan merek yang hadir dalam lingkungan merek. Ini menurut Brackus et al. Tahun 2009. Dimensi-dimensi dari pengalaman merek ini sendiri ada 4, yaitu pengalaman sensorik, yang kedua ada pengalaman emosional, yang ketiga ada pengalaman kognitif, dan terakhir adalah pengalaman fisik. Selanjutnya tentang hipotesis. Berdasarkan dari uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil 4 hipotesis yang dapat kita rumuskan. Yang pertama yaitu produk keterlibatan tinggi transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan pada cinta merek dibandingkan produk keterlibatan rendah informasional jika dimoderasi oleh pengalaman merek. Hipotesis kedua, produk keterlibatan tinggi informasional memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan pada cinta merek dibandingkan dengan produk keterlibatan rendah informasional jika dimoderasi oleh pengalaman merek. Hipotesis ketiga, produk keterlibatan tinggi transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar pada cinta merek dibandingkan produk keterlibatan tinggi informasional jika dimoderasi oleh pengalaman merek. Dan yang terakhir, produk keterlibatan rendah transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar pada cinta merek dibandingkan dengan produk keterlibatan rendah informasional jika dimoderasi oleh pengalaman merek. Ya, ini merupakan model penelitian yang saya kembangkan. Kurang lebih
Di sini dapat terlihat bahwasannya ada suatu penambahan variabel pengalaman merek ya di sini sebagai suatu asumsi tambahan yang dapat menjelaskan pengaruh kategorisasi produk pada cinta merek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di slide. Oke, lanjut kepada metode penelitian. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa demikian? Mengapa dipilih masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta? Karena masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap memiliki wawasan atau pengetahuan merek yang tinggi. Ditandai dengan survei dari APJI yang mengatakan bahwa masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta 73% itu merupakan pengguna internet atau sadar akan internet dan merupakan yang tertinggi kedua di Pulau Jawa. Sementara faktanya adalah kalau Pulau Jawa adalah merupakan pulau dengan pengguna internet terbanyak di Indonesia. Jadi secara tidak langsung eh, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki kesadaran akan internet yang tinggi. Kurang lebih demikian. Jumlah sampel berjumlah 250 responden. Metode sampling menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling purposive sampling. Kriteria sampel yang diajukan yang pertama, responden harus berusia 17 sampai 50 tahun dan merupakan pengguna internet aktif lebih dari 8 jam dalam sehari. Mengapa lebih dari 8 jam dalam sehari? Karena menurut survei dari APJI, rata-rata orang Indonesia itu menggunakan internet itu 8 jam per harinya. Jadi kalau lebih dari 8 jam itu bisa kita asumsikan sebagai pengguna internet yang aktif. Nah, lalu apa kaitannya dengan bahwa sebenarnya kriteria yang ingin diambil pada penelitian ini, objek penelitiannya harus memiliki wawasan merek yang tinggi atau pengetahuan merek yang tinggi. Lalu apa kaitannya dengan penggunaan internet? Jadi pada zaman sekarang ini para pemasar, para penjual, perusahaan-perusahaan seluruhnya mengiklankan merek-merek produknya pada platform internet. Atas dasar tersebut akan ada sangat banyak sekali iklan-iklan yang beredar di situs-situs internet. Kurang lebih demikian. Dan menurut penelitian dari Kluge et al. Tahun 2007, mereka mengatakan bahwasannya jika seseorang terus-menerus terpapar oleh iklan-iklan, dia secara langsung juga akan menambah pengetahuannya mengenai produk-produk yang diiklankan tersebut. Sementara yang kita tahu iklan-iklan yang ada di platform internet ini sudah sangat menjamur, sehingga dapat kita asumsikan bahwasannya jika seseorang itu sangat aktif beraktivitas di dunia internet, maka dia akan sangat banyak sekali terpapar oleh iklan-iklan merek produk, dan secara tidak langsung dia juga akan menambah pengetahuannya tentang merek produk yang diiklankan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan datanya. Metode pengambilan datanya menggunakan metode survei yang berbasis dengan kuesioner. Ya, selanjutnya tentang analisis data. Analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis dan juga uji instrumen. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Mengapa demikian? Karena metode Structural Equation Modeling ini sangat tepat digunakan pada penelitian ini. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan persamaan model struktural yang apabila diselesaikan dengan metode SEM, hal itu akan sangat tepat. Saya rasa demikian. Lalu software analisis yang digunakan yaitu PLS atau Partial Least Square. Mengapa demikian? Karena software Partial Least Square ini merupakan software yang berbasis pada varian base. Ya, artinya bukan dari hubungan antar variabel, sehingga memungkinkan bisa menggunakan software ini dengan jumlah sampel yang sedikit, ya, tanpa mempengaruhi hasil daripada penelitian yang menggunakan software ini tersebut. Lalu untuk uji validitasnya menggunakan
confirmatory factor analysis yang nanti akan langsung tampil pada platform PLS ketika kita melakukan pengujian menggunakan metode SAM, kurang lebih demikian. Dan uji reliabilitas menggunakan composite reliability. Kenapa bukan Cronbus Alpha? Karena pada software-software yang berbasis pada structural collision modeling ini seperti PLS ini, kebanyakan uji reliabilitasnya ini menggunakan composite reliability. Ya, yang terakhir tentang definisi operasional variabel dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah definisi dari cinta merek. Cinta merek merupakan sebuah konstruk multidimensi yang berasal dari pengalaman konsumen yang merasa puas dengan suatu merek yang mengarah tidak hanya pada loyalitas pada merek, tapi juga pada sebuah ikatan emosional. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5. Item pernyataannya mengacu pada pernyataan dari Barta et al. Tahun 2012. Yang kedua tentang kategorisasi produk. Definisinya adalah pengklasifikasian produk berdasarkan dari sejumlah respon konsumen yang berkaitan dengan atribut dari suatu produk yang dapat diterima dan tidak dapat diterima konsumen dari merek produk. Ini menurut Rossiter et al. Tahun 1991 dalam Van Tripp et al. Tahun 1996. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5. Pernyataannya menggunakan mengacu pada pendapat dari Van Tripp et al. Tahun 1996. Yang terakhir tentang pengalaman merek. Pengalaman merek didefinisikan sebagai sensasi, perasaan, kognisi, dan juga respon perilaku yang dihasilkan dari rangsangan merek yang hadir dalam lingkungan merek. Ini menurut Brackus et al. Tahun 2009 dalam Rodriguez et al. Tahun 2015. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5. Item pernyataannya mengacu dari pendapat dari Rodriguez et al. Tahun 2015. Ya, demikianlah presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.